Halo Sobat Misbar, balik lagi bersama gua, Gary, dalam program Film Klasik Tetep Asik. Pada kesempatan kali ini, gua bakal ngebahas sebuah alur cerita film yang berkisah tentang seorang pemuda gagah perkasa yang mencoba untuk menaklukkan kerasnya ibu kota Jakarta. Namun, alih-alih menaklukkan ibu kota, kegagahan dan karismanya ternyata mampu menaklukkan hati seorang janda muda. Lalu, bagaimana kisah selengkapnya? Sobat Misbar, ini dia Yang Perkasa. Film diawali dengan kegelisahan seorang wanita yang bernama Ratih yang tengah menerima panggilan telepon dari seorang pria yang bernama Sujono. Sujono sendiri adalah mantan suami dari Ratih yang terus membujuk Ratih agar ia mau kembali rujuk dengan dirinya. Adegan pun kemudian berpindah pada seorang pria tampan lagi gagah perkasa yang bernama Bagus yang baru saja tiba di ibu kota Jakarta, yang dimana ia pun langsung mendapatkan gangguan dari sekelompok preman yang berusaha merampas tas miliknya. Mereka pun mengolok-olok dan mentertawakan Bagus yang ternyata mempunyai niat untuk menguasai tanah ibu kota. Lalu, seorang pria yang bernama Teguh yang merupakan pimpinan dari kelompok preman itu lalu menantang Bagus untuk berduel dengan dirinya. Dan hingga pada akhirnya, pergelutan di antara mereka pun tak bisa terhindarkan. Setelah Bagus berhasil mengalahkan Teguh dan para antek-anteknya, ia pun akhirnya dipercaya untuk memimpin kelompok mereka. Dan sejak saat itu pula, terjalinlah tali persahabatan di antara keduanya. Bagus dan Teguh pun lalu mencoba untuk merebut lahan parkir yang kini dikuasai oleh kelompok preman lainnya yang diketuai oleh seorang pria yang bernama Mat Bandul. Lalu, dengan mudahnya, Bagus dan Teguh pun akhirnya berhasil mengalahkan mereka dan akhirnya menguasai lahan parkir tersebut. Hingga pada suatu ketika, secara tak sengaja, Bagus melihat seorang wanita yang bernama Ratih yang tengah dijambret oleh dua orang pria. Melihat kejadian itu, Bagus pun tak hanya tinggal diam. Ia pun lalu menghadang dan berhasil merebut kembali tas Ratih dari tangan penjambret tersebut. Sebagai ucapan terima kasihnya, Ratih pun lalu memberikan sejumlah uang pada Bagus, namun Bagus menolak dan mengatakan bahwa apa yang telah ia lakukan sudah menjadi tugas utamanya. Dan hingga akhirnya, Bagus pun meninggalkan Ratih begitu saja. Sekembalinya Ratih di rumahnya, ia pun mendapati kakaknya yang bernama Narto yang tengah menunggunya. Bukan tanpa alasan, kedatangan sang kakak ternyata ingin membujuk Ratih agar ia mau rujuk kembali dengan Sujono yang merupakan mantan suaminya. Namun dengan lantang Ratih menolak dan mengatakan bahwa itu adalah sebuah kebodohan, dikarenakan Sujono merupakan seorang laki-laki hidung belang yang doyan main perempuan. Di tempat yang berbeda, Bagus dan kawan-kawan kembali bentrok dengan kelompok Mat Bandul yang kini membawa semua pasukannya. Dan karena hal itu, Teguh dan yang lainnya pun dipaksa untuk mundur. Tapi tidak dengan Bagus, yang terus maju melawan semua anak buah Mat Bandul. Dan sampai akhirnya, Bagus pun terkena serangan yang melukai bagian perutnya. Dan karena hal itu, Bagus pun tumbang dan lalu dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Sementara Ratih yang mendengar kabar itu lalu bergegas menuju rumah sakit untuk menjenguk Bagus. Ratih yang merasa mempunyai hutang budi akhirnya menanggung semua biaya pengobatan Bagus selama ia dirawat di rumah sakit. Dan semenjak saat itu, hubungan Bagus dan Ratih semakin hari semakin dekat. Hingga pada suatu ketika, Ratih pun mendapatkan sebuah kabar dari seorang suster yang mengatakan bahwa pasien yang bernama Bagus kabur dari rumah sakit. Bagus melakukan hal itu karena ia tidak mau mempunyai hutang budi pada orang lain. Dan lalu, Bagus pun kembali mengajak Teguh untuk merebut lahan parkir yang kini dikuasai oleh Mat Bandul dan para antek-anteknya. Namun, Teguh menolak dan mengatakan bahwa ia dan yang lainnya kini telah bekerja. Teguh pun menceritakan bahwa selama Bagus di rumah sakit, ia dan yang lainnya dibantu oleh Ratih untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Dan karena hal itu, Bagus pun meminta Teguh untuk mengantarkannya ke rumah janda cantik tersebut. Dan sesampainya mereka di sana, Bagus pun menyampaikan rasa terima kasihnya pada Ratih yang telah membantu dirinya dan semua kawan-kawannya. Ratih yang ternyata menyimpan hati pada Bagus lalu meminta Bagus untuk tidak berkelahi dan mau merubah jalan hidupnya agar menjadi lebih baik. Mereka pun akhirnya saling mengungkapkan isi hati mereka dan hingga saat itulah terjadilah ikatan cinta di antara keduanya.
Kabar mengenai hubungan Ratih dengan Bagus akhirnya sampai dan terdengar oleh sang kakak. Ratih pun kemudian diultimatum oleh keluarganya, terlebih oleh Narto sang kakak yang meminta Ratih untuk mengakhiri hubungannya dengan Bagus. Hingga pada suatu hari, Bagus pun kembali menemui Ratih, yang dimana terdapat sebuah luka pada pergelangan tangannya. Bagus pun kemudian menceritakan bahwa ia kemarin diserang oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Di tengah perbincangan itu, Ratih pun mendapati panggilan telepon dari mantan suaminya yang mengancam jika Ratih masih berhubungan dengan Bagus, maka ia akan mengirim anak buahnya untuk menghabisi nyawa Bagus. Yang ternyata orang-orang yang menyerang Bagus kemarin adalah anak buah dari mantan suaminya itu. Mendapati ancaman tersebut, Ratih pun meminta Bagus untuk tidak menemuinya untuk sementara waktu. Hal itu ia katakan demi keselamatan kekasihnya itu. Namun, Bagus bersikeras dan akan terus menemuinya, apapun resiko yang akan diterimanya. Hingga pada keesokan harinya, Bagus pun kembali menemui Ratih di rumahnya. Namun, Bagus mendapati bahwa Ratih kini tidak ada dan pergi ke rumah orang tuanya. Ia pun lalu mendapati sepucuk surat yang dititipkan oleh pembantunya, yang dimana Ratih mengatakan dalam suratnya yang berisi ucapan perpisahan dan meminta Bagus untuk pergi meninggalkannya. Mengetahui hal itu, Bagus pun lalu pergi menuju rumah orang tua Ratih, yang dimana di sana ia pun dihadang dan dihajar oleh kedua kakak kekasihnya itu. Sementara Ratih yang melihat kejadian itu hanya bisa menangis dari balik jendela kamarnya. Setelah kejadian itu, Bagus yang sudah terlanjur kecewa lalu memutuskan untuk kembali merebut lahan parkir yang dulu menjadi awal tujuannya. Dan lalu, ia pun mendatangi Mat Bandul dengan membawa sebuah celurit di tangannya. Melihat kedatangan Bagus yang secara tiba-tiba, membuat nyali Mat Bandul pun seketika saja menciut dengan sendirinya. Namun sebelum Bagus membalaskan dendam lamanya, ia pun memberikan sebuah penawaran yang dimana Mat Bandul harus membagi hasil dari lahan parkir yang kini dikelolanya. Merasa nyawanya terancam dan tak ada pilihan lain, Mat Bandul pun akhirnya menyetujuinya. Teguh yang merasa prihatin atas kondisi sahabatnya yang kini selalu pulang dalam keadaan teler lalu mengadukan hal itu pada Ratih. Mendengar kabar itu, Ratih pun hanya bisa pasrah menangis atas apa yang kini telah menimpa kekasihnya. Di sisi yang berbeda, Bagus dan Mat Bandul ternyata tengah terlibat perkelahian dengan sekelompok preman lainnya. Dan karena perkelahian itu, Bagus pun harus kembali dilarikan ke rumah sakit. Ratih yang kembali mendapati kabar bahwa Bagus kini berada di rumah sakit, lalu secara diam-diam mendatangi Bagus untuk menjenguknya. Ratih pun kemudian bercerita atas apa yang tengah dialaminya, bahwa orang-orang yang selama ini menyerang Bagus adalah orang-orang suruhan dari mantan suaminya. Itulah alasannya kenapa Ratih pergi ke rumah orang tuanya dan semua itu ia lakukan demi keselamatan nyawa kekasihnya. Hingga pada suatu ketika setelah Bagus dalam kondisi pulih dan dalam keadaan prima, ia pun akhirnya menjemput Ratih di rumah orang tuanya. Melihat keyakinan Ratih yang begitu kuat, kakak dan orang tuanya pun akhirnya menyetujui Ratih untuk melanjutkan hubungannya dengan Bagus. Yang kini, Bagus kini telah bekerja menjadi seorang supir taksi. Namun tidak dengan Sujono yang terus mengancam bahwa ia akan menghabisi nyawa kekasihnya itu. Merasa khawatir akan keselamatan Bagus, Ratih pun lalu meminta bantuan dari Teguh untuk mencari keberadaan Bagus dan membawanya pulang dalam keadaan selamat. Sementara itu, Bagus yang tengah bekerja ternyata tengah diikuti oleh sebuah truk yang sedari tadi tengah membuntutinya. Yang ternyata itu adalah orang suruhan Sujono yang ditugaskan untuk menghabisi Bagus. Dan yang terjadi selanjutnya adalah Teguh yang melihat kejadian itu lalu menghampiri Bagus yang selamat dari tabrakan tersebut. Dan lalu mereka pun segera pergi untuk menemui Ratih. Namun setibanya mereka di sana, pembantunya pun lalu berteriak dan mengatakan bahwa Ratih kini telah diculik oleh mantan suaminya. Mendengar hal itu, Teguh dan Bagus pun bergegas untuk mengejarnya. Dan setibanya mereka di sana, Bagus pun langsung menghajar semua anak buah Sujono yang merupakan mantan suami kekasihnya. Dan hingga pada akhirnya, Teguh dan Bagus pun akhirnya berhasil melumpuhkan Sujono dan semua antek-anteknya.
Oke Sobat Misbar, gak kerasa ya kita udah ada di penghujung cerita. Akhir kata gua Gary beserta kru yang masih belum ada yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.